Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru gabung dan lihat video channel aku, perkenalkan nama saya Iis. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman kerja saya di pramugari dan apa aja sih syarat-syarat jadi pramugari itu. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Awal mula saya menjadi pramugari itu pada tahun 2012. Sebelumnya itu saya sekolah di sekolah pramugari di Bandung. Itu kayak yayasan atau lembaga gitu yang bisa menjembatani ke perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan pramugarinya. Jadi kayak Garuda, Sriwijaya dan lain-lain itu mereka biasanya ada info lowongan kerjanya itu langsung ke sekolah-sekolah gitu. Alhamdulillah saya tahun 2012 itu lolos untuk bekerja di perusahaan swasta di Jakarta itu. Alhamdulillah sampai tahun 2017 saya resign. Alhamdulillahnya juga saya bisa mempunyai pengalaman yang sangat banyak bekerja di perusahaan tersebut. Karena menjadi pramugari itu kayak gampang-gampang susah ya. Kalau menurut dari luar sih kelihatannya gampang. Tapi sebenarnya kalau udah dijalanin tuh kita tanggung jawabnya gede banget pokoknya. Ya kalau mungkin yang dari luaran sana nyangkanya pramugari enak jalan-jalan gimana di bandara. Sebenarnya tanggung jawabnya gede banget. Pokoknya kalau yang udah masuk dunia pramugari kita tuh emang benar-benar dituntut untuk dewasa dalam bekerja. Karena pramugari itu selain jalan-jalan kemana-mana, bisa makan di setiap kota atau yang lain-lain itu, kita harus profesional gitu dalam menjalaninya. Kemudian apa aja sih syarat-syaratnya yang jadi pramugari itu? Pertama, jadi kita itu harus wanita. Kemudian di perusahaan aku itu emang nggak ada laki-laki ya, jadi khusus pramugari, jadi khusus wanita. Yang kedua berumur 18 tahun. 18 tahunnya itu harus lebih 1 hari. Kalau misalnya kurang 1 hari itu nggak bisa, jadi harus dilebihin pokoknya. Jadi 18 tahun aja berjalan. Kemudian tes psikotes. Nah kalau di tes psikotes itu kalian harus siapin latihan-latihan di rumah, kayak latihan hitung koran, tes logika, pokoknya banyak lah di YouTube latihan-latihan psikotes yang kayak gitu. Pokoknya dalam waktu 1 jam itu 100 soal semua psikotesnya. Kemudian kalau misalnya bahasa Inggris biasanya yang dites itu kayak grammar, pronunciation gitu, 100 soal juga sama. Pokoknya kalian pasti bisa lah kalau bahasa Inggris, gampang kok, pokoknya cobain aja. Kalau udah tes bahasa Inggris biasanya tes user, ketemu sama pewawancara, biasanya itu chief atau enggak cabin senior yang suka nanya-nanya soal penerbangan. Jadi kalian harus latihan dulu kayak nama-nama bandara, terus soal penerbangan. Pokoknya latihan aja lah, pengetahuan-pengetahuan umum, misalnya juga tentang daerah wisata di kota kalian, misalnya dari asal mana, nanti suka ditanyain juga yang kayak gitu-gitu. Terus setelah itu biasanya tuh tes background check. Nah di background check ini nanti disiapin aja dokumen-dokumen lengkapnya, dibawa semuanya yang lengkap. Nanti biasanya juga dari perusahaan ada poin-poin yang harus dibawa. Pokoknya kayak surat izin orang tua, akte kelahiran, ijazah dan lain-lain itu biasanya di background check itu suka ditanyain. Sama biasanya itu tentang keluarga, tentang background sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah gimana nanti ditanyain. Terus atau background check biasanya medical examination itu kita dicek kesehatan. Cek kesehatannya itu mulai dari mata, gigi, telinga, pokoknya seluruh badan kita dicek, cek urin, terus cek darah, pokoknya tes bebas narkoba, semuanya dicek. Kalau misalnya kita fit, kita lanjut. Kalau misalnya kita unfit, biasanya harus dicoba lagi. Terus setelah medek beres, kita lolos ke tahap pantauhir. Biasanya di pantauhir ini dan pantauan terakhir namanya juga. Jadi dewan-dewan direksi itu biasanya di situ berkumpul, biasanya 3-5 orang di sana. Nanti nanya-nanya lagi ke kalian, pokoknya siapin aja.
kalian pengetahuan umumnya kalau Pantohir itu. Soalnya saya juga nggak tahu ya penilaiannya kayak gimana kalau Pantohir, spesifikasinya kayak gimana, karena mereka yang tahu kriterianya apa yang mereka putuskan yang harus lolos gitu. Terus setelah itu beres deh, kalau misalnya Pantohirnya masuk, kita lolos dan kita bisa mulai sign kontrak, mulai bekerja di perusahaan tersebut. Pokoknya seru deh kalau misalnya udah mau training kayak gitu. Nanti kita belajar lagi di sana tentang perusahaannya, tentang rules and regulationnya tentang perusahaan tersebut. Pokoknya di sini aku kasih tip and triknya. Kalau misalnya pengen jadi lolos pramugari itu, siapin aja kesehatan kita, terus pengetahuan kita. Yang utama sih itu, pokoknya siapin tinggi, berat badan, bahasa Inggris, psikotes, apalagi ya tadi tesnya. Pokoknya aku sebutin tadi, siapin. Jangan lupa berdoa, minta izin orang tua, doain supaya lolos. Intinya kalau misalnya gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Pokoknya kegagalan itu jangan sampai menghambat karir kita. Kalau misalnya kitanya semangat, kita pasti menjalaninya juga enak gitu. Pokoknya sekian dari saya. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian semua yang ingin jadi pramugari. Kita tetap harus berdoa kepada Allah untuk menghasilkan hasil yang maksimal, biar semuanya indah pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.